terimalah ajalmu. Ada songgok kuburan yang dihuni jasad manusia yang bernama Alisa. Alisa sendiri usianya mentok di 21 tahun soalnya udah meningsoy. Kalau belum ya lanjut part 2. Dan dia juga mempunyai segudang prestasi dalam dunia hitam, hidupnya pernah bahagia dan pernah terjerat dendam setan, lalu dia bermanuver menjadi sundel bolong yang tentunya, hey para people, balik lagi dengan saya Faiz Hura yang pastinya akan menghibur kalian dengan channel pemersatu kelurahan yang akan menghibur kalian dengan film-film begitulah. Namun sebelum ke story, tolong support channel ini dengan menekan subscribe, like, dan share kemana saja agar kami terus membuat story film permintaan kalian dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Waktu masih hidup, Alisa menikah dengan seorang pria kaya dan tampan yang bernama Hendarto. Setelah menikah dengan Alisa, mereka disambut dengan para tamu. Namun karena ketampanan Hendarto yang sangat memukau, hal tersebut membuat Alisa terjatuh dan terpleset. Lalu Hendarto mengatakan, "Alisa, ini pertanda bahwa kau harus kugendong." Mantap. Di saat para tamu sedang menikmati hidangan, di sini Hendarto dikasih surat dari teman kantornya. Waktu membaca surat tersebut, hal itu membuat tatapan Hendarto menjadi lemas dan malas. Yang ternyata Hendarto yang merupakan pengantin baru yang pengen terus berduaan dengan Alisa, dia mendapatkan tugas keluar kota selama 9 bulan. Alisa pun merasakan yang sama. Dia kecewa tapi ya mau gimana lagi. Alisa berjanji akan selalu menunggu Hendarto selama 9 bulan. Namun hal itu bukan waktu yang sebentar bagi Alisa yang baru menikah dan lagi sangat sayang-sayangnya dengan sang suami. Tenangkan hatimu. Percayalah mas. Pekerjaan Hendarto sendiri ternyata dia tukang sopir, tapi nyopir kapal pesiar ya. Dia pun pergi dengan tugasnya yang sangat gagah dan keren. Sedangkan Alisa, dia mengiringi kepergian Hendarto. Alisa yang sangat terpukul, sehari-hari dia sangat kesepian setelah sang suami pergi. Alisa yang hobinya menyulam, tiba-tiba mendapatkan telepon dari Rudy Butik. Bos Rudy sangat kagum dengan hasil karya sulam Alisa yang menyuruhnya untuk datang ke butiknya. Karena Rudy, dia tertarik dengan hasil karya Alisa. Bagaimana kalau Anda datang ke butik kami? Segera saya datang. Terima kasih. Akhirnya, Alisa datang ke butiknya Rudy, yang awalnya Rudy tidak berpikir macam-macam dan hanya ingin berbisnis. Sedangkan di butik tersebut ada seorang tante-tante temannya Rudy yang bisa dipanggil Mami. Mentang-mentang sudah jadi nyonya, lupa deh sama Mami. Lalu Mami mengatakan ke Rudy bahwa Alisa adalah mantan anak buahnya yang paling best seller di PT Rumah Bordil Cinta Abadi. Lalu Alisa disuruh menunggu di suatu ruangan oleh Rudy. Setelah itu Rudy masuk ke ruangan yang ternyata Alisa sudah memajang hasil jahitannya di atas meja. Karena tadi Mami menghasut Rudy dan mendengar storytelling Alisa zaman dulu, alhasil Rudy jadi berubah pikiran dan lebih songong ke Alisa. Dia sudah tidak butuh baju-baju tersebut, namun menawarkan Alisa untuk jadi foto model. Sedangkan Rudy yang mengetahui Alisa dulu mantan PSK, Rudy mengatakan bahwa Alisa sok jual mahal, sedangkan suami Alisa saja sering jajan di setiap pelabuhan. Dulu, tunggu. Izinkanlah saya keluar dari sini. Watakmu memang keras. Waktu mendengar hal tersebut, terjadilah konflik di antara mereka. Waktu Alisa sedang menuju perjalanan pulang, tiba-tiba Alisa terkejut dengan songgok mobil yang menghalanginya. Waktu dicek, pemilik mobil itu pura-pura pingsan. Alisa terus turun dan mencoba membantu orang tersebut. Alisa malah terjebak oleh beberapa pria yang menodong dan mengerubutinya. Alisa pun diculik dan dibawa ke salah satu gudang kosong dan tak berselang lama Rudy dan Mami datang. Di sini mereka menyuruh agar melepaskan Alisa, sedangkan Alisa dia meminta tolong ke Mami. Namun si Mami mau menolongnya. Akan tetapi Mami meminta Alisa untuk balik bekerja jadi anak buahnya dan mau menuruti apa kemauan si Rudy. Akan tetapi Alisa yang sudah memiliki suami yang tampan dan tajir, dia tidak mau menuruti si Mami. Yang pada akhirnya Rudy menyuruh anak buahnya untuk mengikat Alisa di dalam gudang. Setelah itu Alisa digituin oleh si Rudy dan setelah selesai, ditambah karena Rudy melihat anak buahnya pengen gituin Alisa juga, Rudy menyuruh mereka untuk gituin Alisa rame-rame. Singkatnya, Alisa melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan sudah sampai tahap sidang, yang dimana jaksa memberikan pernyataan untuk Rudy dengan hukuman 3 tahun. Selaku pemerkosa dan si Mami, 2 tahun walau nggak memperkosa dia tukang hasut. Akan tetapi lawyer Rudy mengatakan dengan tidak adanya saksi ditambah kurangnya alat bukti, akhirnya sedang ditunda. Hakim menyuruh jaksa untuk menulis kembali pertimbangannya.
mengingat saksi utamanya Alisa, Hendarto merupakan bekas seorang pelacur. Mendengar hal tersebut, di sini Alisa merasa keberatan. Namun lawyer Rudy terus menyerang Alisa dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat brutal. Sidang ditunda untuk replik jaksa. Seiring berjalannya waktu, tiba-tiba Alisa mual-mual dan pertanda dia sedang hamil. Dan entah anak siapa. Kira-kira kalian tahu? Ya udah, kalau nggak tahu, aku juga enggak. Namun hal itu tanpa sengaja dilihat oleh pembantu Rudy yang curiga dengan kehamilan Alisa. Kemudian Alisa pergi ke dokter kandungan dan ingin menggugurkan kandungannya. Karena Alisa, dia tidak tahu siapa ayah dari anak tersebut. Di sini dokter mengatakan jika menggugurkan sama halnya dengan membinasakan. Akibat hal tersebut, sang dokter tidak mau menuruti kemauan Alisa. Karena dokter, dia tidak mau dirinya terbebani dengan dosa. Waktu di rumah, hari-hari Alisa selalu terbayangi wajah dan perkataan sang dokter. Apakah karena sang dokter lebih tampan dan ganteng dibanding suaminya? Esoknya, di saat Alisa sedang melamun di kamar, si BP datang dengan penuh senyum dan pengharapan. Dia membawa sepucuk surat yang langsung dibaca oleh Alisa. Namun apa yang terjadi? Di sini Alisa langsung lemas terbaring. Karena Mas Hendarto yang akan pulang seminggu lagi yang membuat Bi Ija senang. Beruntung selama Alisa sendiri, Alisa ditemani Bi Ija yang sudah dianggap ibunya sendiri. Karena sebenarnya, Alisa seorang yatim piatu. Lalu Alisa meminta tolong ke Bi Ija untuk menggugurkan kandungannya, sedangkan Bi Ija, dia tidak tega. Di sini Bi Ija bersedia merawat bayi itu kalau Hendarto tidak mau menerimanya. Namun Alisa, dia tetap tidak tenang. Dia merasa malu dan terhina. Apalagi suaminya yang sangat baik dan sayang dengannya, walaupun Alisa dulunya mantan PSK. Karena Alisa sedang sendiri dan pikirannya terguncang, setan pun membisikkan sesuatu. Di sisi lain, Bi Ija yang membawakan makan siang ke kamarnya Alisa. Di sini Alisa ditemukan tidak ada di kasur, namun terdengar ada suara di kamar mandi yang kemudian dibuka oleh Bi Ija. Dia pun langsung berteriak dan histeris. Ketika melihat Alisa mencoba menggugurkan kandungannya, namun Alisa dia malah meningsoy. Singkatnya, Alisa pun sudah dimakamkan tanpa disolatkan atau apalah. Makanya, nanti dia jadi hantu. Waktu Hendarto sudah pulang, dia langsung ziarah ke makam istrinya dan ditemani oleh Bi Ija. Di saat mereka pulang ke rumah, tiba-tiba ada kejadian aneh yang membuat Hendarto bertanya ke Bi Ija. Hendarto bertanya, apakah Bibi yang meletakkan bunga itu? Di sini, Bi Ija menjawab enggak, karena kunci kamarnya dibawa sama Hendarto. Setelah itu, Hendarto membayangi di saat dia pertama kali bertemu dengan Alisa yang dikenalkan oleh Mami. Lalu, diboking. Lah, kok enak? Terus diajak pacaran deh. Kok mantep, dan setelah itu diajak menikah. Di sisi lain, Rudy sedang gituan dengan wanita cantik. Tiba-tiba, dia didatangi oleh Mami yang menanyakan sikap mereka setelah kematian Alisa. Namun, Rudy malah bersyukur karena Alisa sudah meningsoy. Ditambah, Rudy bisa terbebas dengan tuntutan hukum. Waktu Hendarto sedang bobot tampan, tiba-tiba arwah Alisa yang penasaran muncul. Dia menampakkan diri di kamar Hendarto dan ternyata arwah Alisa ingin meminta maaf secara diam-diam ke Hendarto. Keesokan harinya ketika Hendarto sedang mengemudi mobil, tiba-tiba ada kucing yang membuatnya kaget dan langsung mengerem mendadak. Alhasil, Hendarto pun keluar. Akan tetapi kucing tersebut sudah di tangan seorang wanita cantik yang bernama Sinta. Sinta sendiri, dia ternyata merupakan saudara kembar Alisa. Dan Alisa pernah berkirim surat mengenai dirinya yang sudah menikah dengan Hendarto dan tinggal di kota tersebut. Namun seingat Hendarto, Alisa pernah bercerita bahwa saudaranya itu telah meningsoy ketika Alisa berumur 10 tahun. Akan tetapi, di sini Hendarto tidak menghiraukan hal tersebut dan langsung mengajak Sinta untuk ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Bija bengong dengan kedatangan Sinta yang sudah diperkenalkan oleh Hendarto sampai-sampai Bija lupa untuk mengambilkan air minum. Iya, Ten. Bikin minuman. Hendarto, dia terus memandangi Sinta. Karena percaya nggak percaya, apa jangan-jangan dia jelmaan dari Alisa mungkin? Ketika Hendarto sedang menceritakan semua kejadian kembarannya, Sinta pun kaget sampai gelas yang dia pegang terjatuh dan pecah. Setelah Hendarto mengatakan tentang kematian Alisa. Sudah meninggalkan kita beberapa minggu yang lalu. Kita harus merelakan kepergiannya. Setelah itu, Sinta akhirnya beranjak dari tempat itu dan dia mau pulang ke rumah. Waktu Hendarto melihat Sinta membuka pintu rumahnya, dia melihat ke arah Sinta yang berjalan. Namun tiba-tiba, Sinta begitu cepat menghilang. Di sisi lain, anak buah Mami yang bernama Bram. Dia sedang mengantar kolegannya open BO di sebuah kamar hotel. Ya, masuk. Sedangkan di pojokan lorong hotel, ada nona bule yang menggoda Bram dan pingin minta dikerokin. Karena katanya, dia masuk angin. Kemudian masuklah si Bram ke kamar tersebut. Dengan sukacita, Bram langsung memulai kerokan itu dari leher. Namun wanita itu tiba-tiba berubah menjadi Alisa yang bolong punggungnya. Dengan rasa ketakutan, si Bram disuruh masuk ke kamar mandi. Yang pada akhirnya, Bram dibinasakan dengan terikat gitu. Kok bisa gitu ya? Sungguh, sundel bolong yang psikopat sekali dan arogan. Di sisi lain ada seorang anak buah Mami yang bernama Ceking.
Dia merupakan security di PT Bordil Cinta Abadi. Lalu ada Amin, yaitu tukang beca yang sering mangkal di depan tempat tersebut. Di sini, Mami menyuruh Ceking dan Amin mencari si Bram. Dan salah satu anak Mami yang lagi BO di hotel sudah 4 jam belum pulang. Dan inilah adegan yang paling legendaris, yang dimana arwah sundel bolong yang lagi lapar karena habis membinasakan si Bram. Dia mendatangi tukang sate lalu membeli 200 tusuk yang baru dibakar sama si abang tukang sate. Lalu, dua pedagang ini yang penasaran dengan kebrutalan wanita di hadapannya, yang dimana dengan lahap memakan sate plus soto 1 baskom, mereka pun memeriksa wanita tersebut yang ternyata adalah sundel bolong. Wow. Di sisi lain, Amin yang sedang ngebut membawa becak, tiba-tiba dia ditabrak oleh kedua tukang sate yang lari ketakutan. Mereka mengatakan bahwa warung satenya sedang diobrak-abrik sama sundel bolong. Nih si sundel bolong apa ormas ya? Heran. Namun di sini Amin tidak mempercayai kedua pedagang sate tersebut. Setelah itu, Amin melanjutkan perjalanannya. Namun waktu di tengah perjalanan, tiba-tiba dia bertemu dengan wanita cantik yang sedang berjalan dan menggunakan gaun putih yang anggun. Sungguh wanita yang sopan sekali, nggak seperti wanita sekarang yang sok ke Koreaan gitu ya. Padahal di rumah bapaknya sedang ngarit di sawah. Lalu wanita tersebut diajak naik becak oleh Bang Amin. Di sini Amin mengayuh becak dengan kekuatan penuh, plus mengeluarkan seluruh torsi yang ia punya. Mungkin si Amin kurang di remap kali ya, karena saking beratnya. Si Amin pun meminta upah tambahan yaitu dengan ciuman. Namun setiap Amin ingin mencium wanita tersebut, tiba-tiba saddle becaknya selalu ngejengkit sendiri. Nih becak kayaknya dipasangin air sus deh, tapi lagi error. Yang pada akhirnya, wanita itu berbalik ke belakang dengan wajah yang sangat seram. Pagi harinya, di sini Mami sedang kecewa dengan Amin. Dia disuruh ke hotel tapi malah keluyuran bawa sundel bolong. Sedangkan berita yang didengar oleh Amin yaitu soal kematian Bram. Dia mendengarnya dari orang lain dan apa yang dikatakan Amin tentang sundel bolong. Di sini Mami tidak percaya. Yang kemudian si Ceking dengan gagahnya mau satroni kediaman sundel bolong tersebut, lalu dia mau memaku kepalanya. Kan kalau dipaku ntar dia jadi wanita cantik terus dikawini sama si Ceking. Tapi bukannya itu berlaku buat kuntilanak ya? Nggak tahu juga ding. Lu lihat, ntar malam gue satronin dia. Malam harinya, Ceking beneran mencari sundel bolong yang mau dipaku kepalanya. Dengan beraninya dia mendatangi daerah yang banyak bambunya. Sundel bolong lo? Kok nggak ada kakinya? Di sisi lain, anak buah Mami yang bernama Gadung, dia sedang menyetir sendirian. Namun tiba-tiba di stop oleh wanita berpayung di pinggir jalan. Wanita tersebut mengatakan bahwa dia ingin belajar mobil dan akan mengasih imbalan apapun yang diinginkan oleh Gadung. Namun wanita tersebut, dia naik mobil seperti sedang sprint rally anjir, sangat ugal-ugalan sekali. Dan tak berselang lama, wanita tersebut berubah menjadi Alisa. Dia membawa Gadung ke gedung kosong tempat pemerkosaan dirinya. Dan dengan sangat takut dan gemetaran, Gadung dipersoka ganti di gudang itu oleh arwahnya Alisa. Esoknya, kematian Gadung terdengar oleh Mami. Dan kejadian tersebut membuat Rudy mendatangi tempat Mami, yang kemudian diadakan rapat besar untuk menindaklanjuti permasalahan yang ada. Di sini si Rudy menyangka kematian rekan-rekannya itu dilakukan oleh Hendarto, yang merupakan suami dari Alisa, dan dia akan melakukan sesuatu terhadap Hendarto. Benar saja, ketika Hendarto mau bekerja menuju ke pelabuhan, dia dicegah dan dipepet banyak orang dengan truk, forklift, motor, dan mobil. Sontak saja Hendarto bingung yang tiba-tiba orang-orang itu menghajarnya. Akan tetapi, beruntungnya waktu dia belum menjadi seorang sopir kapal, Hendarto pernah berguru silat dengan Ki Samsudin Hotenan. Lalu, Hendarto pergunakan ilmu bela dirinya untuk mempertahankan diri. Di sisi lain, dua orang anak buah Rudy sedang mendorong motor yang sedang mogok. Di saat itu, ada seorang wanita di depan rumah menyuruh mereka untuk mampir. Salah seorang ikut masuk, sedangkan yang satunya nunggu di motor. Karena dia takut wanita itu merupakan jelmaan sundel bolong. Dan benar yang ditakutkan oleh pria tersebut. Mereka berdua pun akhirnya dibinasakan oleh arwah sundel bolong. Nih, sebenarnya dia tuh apaan sih? Pocong, kuntilanak, atau sundel bolong ya? Atau mungkin di-mix kali ya, biar rame rasanya. Keesokan harinya mayat itu tertancap di papan nama kuburan Alisa. Di saat prosesi pengambilan mayat tersebut, polisi mencoba menemui Hendarto, Pak Lurah, dan Pak Kiai. Yang kemudian, Pak Polisi menanyakan ke mereka, percaya atau tidak apakah arwah yang gentayangan bisa membinasakan seseorang? Sedangkan pemberitaan Alisa yang menjadi sundel bolong ternyata sampai pada rekan-rekannya di teman-teman PSK-nya dulu. Dan hal tersebut didengar Mami yang membuatnya menjadi takut. Sedangkan Rudy, dia sudah memutuskan bahwa kasus seperti ini harus dibawa ke jalur perdukunan duniawi.
Dan dia pun sudah ada tempat dukun yang akan dia datengin. Lalu di saat Jeffrey sedang mengambil tas Mami di dalam mobil, dia dikagetkan dengan seorang wanita yang memanggil namanya, yang ternyata arwah Alisa sudah ada di jok belakang mobil bak Hitman. Tapi dia Hitman sih, versi alam goib. Akibat hal itu, sontak Jeffrey ketakutan dan terkencing-kencing yang akhirnya dia pun binasa. Sedangkan Mami yang menunggu Jeffrey bawain tas ke kamarnya, ternyata malah yang datang Alisa, si Hitman dunia goib. John Wick kayaknya nggak ada apa-apanya deh. Di sini Mami meminta maaf dan meminta tolong ke Alisa agar jangan mengganggunya. Akan tetapi Alisa malah melempar-lempar Mami ke atas tiang listrik yang membuat tubuh Mami terbakar. Di sisi lain di kantor polisi, Pak Lurah, Hendarto, dan Pak Kiai sedang berdiskusi tentang kejadian-kejadian yang selama ini terjadi. Akhirnya Rudy dan sang dukun mendatangi pemakaman yang di dalamnya ada jasad Alisa. Namun di saat Hendarto mau keluar rumah, tiba-tiba Sinta hadir di hadapannya. Hendarto pun, dia langsung mengajak Sinta untuk berbincang-bincang banyak sambil makan kuaci di sebuah kafe. Di sini Hendarto to the point dan mengatakan bahwa Sinta sebenarnya adalah Alisa. Sinta sontak mendapat sesuatu pertanda bahwa Rudy akan merusak rumahnya dan Sinta pun langsung pergi. Sedangkan Pak Polisi ternyata sama. Dia sedang ngopi di kafe itu dan melihat Hendarto keluar dan mau pulang. Di sini Pak Polisi mau nebeng dan ternyata maksud polisi tersebut dia ingin pergi ke makam istrinya Hendarto. Di sisi lain Rudy dan sang dukun sedang mengadakan proses pemusnahan arwah gantayangannya dari Alisa. Yang kemudian mereka ketahuan dengan arwah Alisa. Mengetahui hal tersebut, si dukun dan Alisa pun adu mekanik yang membuat sang dukun binasa. Sekarang terimalah ajalmu. Setelah si dukun terbunuh, sundel bolong tangannya berubah menjadi banyak. Lalu mengejar para anak buah si dukun dan tangan-tangan itu membinasakan mereka satu persatu. Namun berbeda dengan Rudy yang dipermainkan dulu oleh sundel bolong sebelum ia membinasakannya. Waktu ingin membinasakan Rudy, tiba-tiba datang banyak orang, Hendarto, polisi, Pak Kiai, dan para warga. Di sini, Alisa menuntut keadilan karena dia telah diperkosa oleh Rudy dan anak buahnya, yang pada akhirnya Rudy dibinasakan dengan brutal. Setelah seluruh dendam Alisa terbalaskan, arwah Alisa pun bisa hidup tenang. Setelah itu, dia gabung sama Mangku Jiwa terus tetap menjadi hitman alam goib. Begitu sih kayaknya ya. Lalu tamat. Oke, seperti itulah story filmnya. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Silahkan berdebat di komentar. Bagi kalian yang ingin filmnya di storyin, silahkan tulis di komentar. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. Aneh pamit and stay on my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.